Orang Kristen, dengar. Penghakimanmu akan menjadi penghalang Kristus lahir di hati orang-orang tidak percaya. Kita jangan jadi Herodes yang menghalangi Yesus lahir. Jangan menghakimi orang karena masa lalunya. Orang tidak perlu kita hakimi. Orang perlu kita kasihi. Penerimaan dan cinta adalah cara utama yang Tuhan berikan buat kita. Bagaimana Yesus datang? Dengan memberikan dirinya. Dan dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dia terima kita apa adanya. Dan dia ampuni kita. Dan dia mengorbankan dirinya bagi kita. Anda mau menghadirkan Yesus dalam hati orang? Penerimaan, pengampunan, dan hidup jadi teladan. Amin. Siang hari ini saya akan bicara tentang penghalang Kristus lahir. Kita tahu bahwa kisah di balik kelahiran Yesus banyaklah tantangan, banyaklah halangan. Amen. Jesus' birth was not easy. Kelahiran sang raja yang harusnya disambut oleh umat manusia malah mendapat banyak penolakan dan halangan. Anda tahu bahwa untuk melahirkan Kristus ke dunia ini bagi Maria dan Yusuf tidaklah mudah. Yang pertama, Maria terancam diceraikan oleh tunangannya. Ketika Maria kasih tahu Yusuf bahwa dia hamil, mengandung. Saya yakin sebagai laki-laki normal pasti gak percaya. Mana ada perempuan bisa hamil tanpa sentuhan laki-laki. Gak mudah bagi Yusuf terima berita ini dari tunangannya. Anda bisa bayangkan. Anda yang pria-pria pasti ngerti maksud saya. Kalau tunangan Anda berkata sama Anda, Suf, saya hamil. Hamil sama siapa? Gitu dong pertanyaan kita. Kalau dia bilang dari Roh Kudus, Anda percaya enggak? Come on, man. Bagi Maria, menjelaskan suara Tuhan tidaklah mudah. Siapa yang percaya? Dan Yusuf adalah pria yang takut Tuhan. Matius 1 ayat 18-19 dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi belum berhubungan badan. Ayat 19 dikatakan gini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Belum menikah tapi disebut suami dan istri. Ya menarik ya. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tantangan bagi Maria yang pertama, dia akan diceraikan tunangannya. Yang kedua, Anda tahu dalam hukum adat orang Yahudi, Pak Jojo share ini, bahwa kalau perempuan itu kedapatan hamil di luar nikah karena zina, itu dirajam batu sampai mati. Jadi ancaman Maria yang kedua adalah dihukum mati. Mengerikan sekali. Betapa beratnya tanggung jawab Bunda Maria. Yang ketiga, saat tiba waktu untuk melahirkan sang juru selamat, mereka itu harus pergi ke Bethlehem karena sedang ada sensus penduduk. Dan karena orang berbondong-bondong kembali ke Bethlehem juga, penginapan-penginapan penuh. Akibatnya, dalam Lukas 2 ayat 6-7, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Wow. Berat sekali tantangan melahirkan Yesus, bukan? Mohon maaf, manusia biasa sekalipun sangatlah tidak layak lahir di kandang domba. Apalagi Yesus raja segala raja. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Dia memilih lahir di kandang domba. Dibaringkan di palungan tempat makan domba. Bayangkan betapa hinanya tempat kelahiran Kristus. Bicara apa buat kita hari ini? Yesus datang bukan hanya bagi para raja-raja, tapi dia hadir bagi orang yang merasa hina. Mereka yang merasa rendah. Dia hadir untuk kita semua karena dia mengasihi kita. Amen. Kristus adalah Tuhan yang tidak memandang muka, tidak memandang harta, suku, ras. Dia datang dari tempat yang paling bawah,
Yang bahkan saya yakin orang biasa pun tidak mau lahirkan anaknya di kandang domba. Tapi dia pilih lahir di situ. Tantangan yang berikutnya melahirkan Yesus adalah ini. Yesus terancam dibunuh oleh Herodes. Anda tahu bahwa ketika Herodes dengar dari orang Majus, akan ada Raja Yehuda yang lahir. Dia merasa akan ada saingan yang akan mengancam kekuatannya, pemerintahannya. Dia suruh semua bayi di bawah 2 tahun dibunuh. Dan saat itu orang Majus baru hadir membawa minyak kemenyan dan mur. Tapi kemudian Yusuf oleh malaikat, dikatakan dalam Matius 2 ayat 13-15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tiba di sana hingga Herodes mati. Bayangkan, belum sempat tidur. Tiba-tiba malaikat suruh bangun, angkat baby Yesus dan ibunya pergi ke Mesir. Anda perlu tahu zaman itu gak ada kereta, gak ada wus, gak ada pesawat, gak ada motor, gak ada mobil, gak ada taksi. Mereka harus naik unta. Perjalanan yang sangat jauh, lewat padang gurun. Kalau Anda pernah ikut ke Holy Land di Israel, di Mesir juga ada petanya ditunjukkan perjalanan Bunda Maria bersama Yusuf membawa baby Yesus keluar dari Bethlehem menuju Mesir. Itu tidak jalan potong, tapi jalan yang berliku-liku, jalan yang lebih jauh. Kenapa? Karena mereka dikejar. Wow. Khotbah saya hari ini berangkat dari betapa sulitnya melahirkan Yesus sang juru selamat ke dunia ini. Juga berhubungan dengan kehidupan kekristenan hari ini yang mendapat perlawanan dan tantangan di dunia. Bukankah sampai hari ini sangatlah sulit melahirkan Kristus ke dunia ini? Bukankah sulit memberitakan tentang sang juru selamat di dunia ini? Di mana kekristenan tidak ditekan? Di mana kekristenan tidak dibunuh? Sama seperti yang dialami Yesus. Herodes mau membunuh dia waktu dia berusia 2 tahun. Gereja kita baru umur 2 tahun. Belum apa-apa udah serangan banyak. Dari mulai gereja online berdiri udah diserang kami. Sampai sekarang gak kelar-kelar. Tapi saya percaya kita gak boleh menyerah. Amin. Seperti sulitnya sang juru selamat lahir. Demikianlah kekristenan sangatlah ditekan. Mendapat banyak perlawanan, halangan, bahkan berusaha dibunuh. Saya mau bilang ini, banyak orang-orang yang seperti Herodes menjadi penghalang untuk Kristus lahir. Matius 28 ayat 19, mari kita lihat pesan Kristus bagi kita. Matius 28 ayat 19, baca sama-sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini pesan Kristus bagi kita. Natal gak bicara lagi soal bayi Kristus. Tapi bicara soal amanat agung pesan Kristus bagi dunia. Orang-orang percaya bahwa kita harus melahirkan Kristus di hati orang-orang yang belum percaya. Katakan amin. Akan mendapat banyak perlawanan dan tantangan. Saya dan Pastor Jojo berusaha supaya hidup kami ini selama kami masih bisa, kami memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa bagi Tuhan. Kami pergi ke sana dan ke sini memberitakan Injil. Menolong anak-anak di pedalaman Indonesia, khususnya di kantong-kantong Kristen, Katolik, supaya mereka tidak perlu pindah agama hanya demi sekolah, hanya demi makan. Kami berusaha menolong mereka. Anda harus tahu, orang Kristen pergi nginjil kemana-mana, tapi kantong-kantong Kristen bocor. Kita menangin jiwa 1-2. Orang Kristen Katolik dimenangkan 1 kampung. Nonton di internet, banyak. Sementara gereja-gereja berlomba-lomba bangun gedung yang lebih mewah. Bikin acara yang lebih hebat. Kantong-kantong Kristen kebobolan.
Karena itulah lewat tangan pengharapan kami menjangkau terutama saudara-saudara kita seiman, kata firman Tuhan. Galatia 6, 9, 10. Memberi visi kepada kami, memenangkan anak-anak Tuhan dari rebutan. Kami kasih tahu, tantangannya gak mudah. Perlawanan di mana-mana. Waktu pandemi datang, otomatis kami malah gak bisa khotbah keliling sama sekali. Kami cukup stres. Di pundak kami saat itu 6.000 anak. Di 71 titik saat itu. 2020. Nangis saya. Tuhan, ini anak-anakku gimana? Maaf ya kalau untuk keluarga kecil kami saya punya tabungan. Tapi untuk anak-anak tangan pengharapan nasibnya gimana? Saya dengar yayasan-yayasan lain pada potong gaji karyawannya separuh. Kami tangan pengharapan puji Tuhan tidak pernah potong gaji karyawan selama pandemi. Tuhan baik. Amin. Haleluya. Kami terus berjuang. Tuhan kasih hikmat ke saya. Pelayanan online. Online. Ulah saya langsung getol khotbah di YouTube. Khotbah di IG. Live berdua. Gak ada tim musik. Kan zaman itu belum punya gereja. Pak Jojo main gitar, saya yang nyanyi. Falas dikit biarin. Terus khotbah saya. Terus Q&A. Terus doain jemaat di IG live. Mungkin ada di sini yang pernah ikut kami IG live zaman pandemi. Oh ada beberapa, puji Tuhan. Lalu saya mulai khotbah di YouTube. Gereja-gereja tutup pintu, Tuhan buka pintu. Tiba-tiba saya jadi viral. Tiba-tiba jadi tenar. Tanpa diminta, tanpa berusaha, tanpa bayar siapapun. Tanpa bayar iklan, tanpa beli follower. Saya tahu kenapa Tuhan percayakan saya hari ini. Untuk nolong lebih banyak orang. Amin. Bayangkan kita berdua punya tanggung jawab untuk anak-anak. Begitu banyak. Saya lihat bagaimana Yesus lahir ke dunia begitu sulit, banyak halangan. Tidak heran untuk kami memenangkan jiwa itu banyak halangan. Kami bawa beras dan benih di NTT. Setiap 1 bulan, 1,5 bulan kami berangkat. Tahun 2011 sampai 2013. Ada yang menabur, seorang pengusaha dari Bandung. Nabur beras, wah kami senang. Sambil bawa beras, saya beli benih. Beras itu untuk pancingan supaya masyarakat mau jalan berapa kilometer tuh kumpul. Kami bikin di 9 kampung. Kami rally berapa hari. Karena dikasih beras, datang mereka. 1 orang 5 kilo. Sebelum dibagi berasnya, saya khotbahin dulu. Wah, saya khotbahin. Kemudian kami panggil pelatih pertanian untuk melatih mereka supaya mereka jangan miskin lagi. Jadi kombinasi 3, bagi beras, khotbah, dan pelatihan. Tiba-tiba gereja-gereja awalnya buka pintu untuk kami pinjam gedungnya. Gedung gereja di kampung-kampung gede loh, jangan main-main. Biarpun semen doang. Tiba-tiba tutup pintu. Lah, gak di kota, gak di kampung. Kok podo wae iki? Tutup pintu, kita gak boleh pakai gedung gerejanya. Kenapa? Dikira Henny Kristianus sama Yohanes Kristianus mau bikin gereja di kampung. Saya sampai sedih banget nih, apaan sih? Akhirnya saya khotbah di bawah pohon. Tidak menyerah. Masyarakat duduk di tanah, saya khotbah sama Pak Jojo di bawah pohon. Seperti Tuhan Yesus, amin. Tapi gak ketemu Zakeus. Luar biasa. Saya kasih tahu, biarpun banyak halangan, Kristus harus lahir di hati orang-orang tidak percaya. Amin. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, Yesus bilang, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena 1 orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Seisi sorga bersukacita ketika ada 1 jiwa diselamatkan. Katakan amin. Orang Kristen gak boleh jadi penghalang untuk jiwa-jiwa dimenangkan. Kita justru harus melahirkan Yesus di hati orang-orang tidak percaya. Bukan malah jadi penghalang bagi mereka untuk datang kepada Tuhan. Amen. Bagaimana orang Kristen bisa jadi Herodes yang melahirkan Yesus, yang menghalangi Yesus lahir di hati orang? Yang pertama, Roma 14 ayat 13. Karena itu, baca sama-sama. Janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dengar baik. Yang pertama ini penting. Kalau kita tidak mau jadi Herodes
yang menghalangi orang datang kepada Kristus. Jangan menghakimi lagi, kata firman Tuhan. Kenapa kok Yesus bisa ngomong gitu? Yesus bahkan bahas tentang orang Kristen yang merasa benar dan suka menghakimi dalam Lukas 18 ayat 9-14. Yesus ngajarin tentang itu. Karena apa? Karena pada kenyataannya orang Kristen suka menghakimi, bukan? Karena itulah Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi. Supaya apa? Supaya kamu tidak dihakimi. Yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati. Yesus itu ngajarin kita soal penghakiman. Kenapa? Karena Yesus tahu ini akan jadi penghalang orang datang kepada Tuhan. Di Instagram saya, di YouTube saya, Bapak Ibu pasti lihat banyak orang bukan Kristen yang komentar. Banyak kan? Orang Kristen jangan ganggu mereka. Orang Kristen jangan komentarin mereka. Ada loh yang komentarin mereka. Kamu tahu, ini khotbahnya orang Kristen. Kamu bertobat kamu. Digitu-gituin. Pengen gue jitak. Saya rek-strek aja biar dia ngomong muntah sendiri gak ada yang baca. Jangan dong serang-serang orang. Sejak ICI berdiri 2 tahun lalu, saya sudah ngomong sama jemaat ICI, saya ulangi hari ini. Kalau ada orang yang datang ke ICI, mau pakai baju kayak apapun, agama apapun, biarin. Jangan diliatin, biasa aja, katakan kanan kirimu, biasa aja dong. Jangan norak dong. Biarinin. Anda menangin jiwa gak pernah, giliran mereka datang ke sini Anda usir. Ada yang datang ke sini, disamperin. Mereka udah duduk di belakang, saya lihat. Ditepok-tepok pundaknya, mbak mau kemana mbak? Oh ini bukan mall, dia malu, dia pergi. Padahal udah ada yang tanya sama saya, kalau saya bukan Kristen boleh datang gak kalau Bu Heni khotbah? Saya bilang boleh. Aduh gak kerjasama nih kalian gitu. Jangan gitu dong. Kita ini harus mengasihi semua orang, bukan Kristen aja. Amin. Tuhan cinta semua orang. Baca firman Tuhan, Galatia 6, 9, 10. Saya kasih tahu, saya gemes sama orang-orang Kristen yang suka komentarin. Lu gak usah ngomong lu agama apa dong. Digitu-gituin di IG saya. Saya delete langsung. Jangan dong. Saya dikatain sama orang Kristen. Ibu itu pendeta apa motivator? Ya suka-suka gue. Saya kasih tahu, saya pendeta yang kayak motivator. Kalau dengan cara itu Tuhan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, biarin aja. Kenapa kamu yang marah? 1 jiwa diselamatkan seisi sorga bersuka cita. Yang marah berarti bukan orang kerajaan sorga. Amen. Bersyukurlah kalau gembalamu ini dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Khotbah ala motivator, yang penting kan hidupmu berubah. Lakukan firman, Anda ngerti. Ada ibu-ibu nyamperin saya ini bukan jemaat ibu, dia bilang gitu. Tapi saya nonton di YouTube, ibu khotbahnya gampang, saya jadi ngerti. Puji Tuhan. Saya ke Israel dengar penjelasan dari tour leader. Dibilang gini, Yesus itu khotbah mengajar dengan bahasa Aramik. Apa bahasa Aramik? Bahasa pasar. Bahasa yang orang jual ayam aja ngerti. Bukan cuma yang intelektual. Anda mau tandang pinter sama Yesus. Yesus hafal Taurat dalam bahasa Yahudi. Tapi kenapa dia khotbah mengajar dengan bahasa Aramik, bahasa pasar? Supaya firman Tuhan itu dimengerti. Supaya bisa dihidupi. Buat apa khotbah pinter-pinter gaya-gaya? Orang gak mudeng malah ngantuk, hormat terus di sini. Awas ada yang tidur. Udah lucu gini. Saya sedih banget. Kalau mikirin ada jiwa-jiwa tuh yang jadi mundur ikut Tuhan gara-gara orang Kristen gak jadi kesaksian. Saya pernah khotbah kayaknya minggu lalu. Ada orang yang saya ketemu di LA. Dia baru kenal Tuhan. Dia ikut Tuhan, dia cinta Tuhan, semangat. Karena hidupnya diubahkan. Dari perempuan yang katakanlah hidupnya rusak. Dipulihkan Tuhan, dia kenal Yesus sampai cinta Yesus banget. Tiba-tiba dia ke gereja. Ketemu sama teman lama yang puluhan tahun gak ketemu. Orang Kristen lama nih. Orang Kristen agamawi nih. Begitu ketemu dia. Lu Kristen lu sekarang? Iya. Udah dibaptis belum?
Udah semangat, seneng. Tahu dibilang apa? Lu sih dibaptis 10 kali gak bakal bersih. Orang Kristen dengar, penghakimanmu akan menjadi penghalang Kristus lahir di hati orang-orang tidak percaya. Kita jangan jadi Herodes yang menghalangi Yesus lahir. Saya kesel banget dengar cerita itu. Jangan suka gitu sama orang. Jangan menghakimi orang karena masa lalunya. Bahkan nih, saya share ya. Di dalam leadership ICI, ada leader-leader yang gagal, jatuh. Saya enggak hakimi, saya rangkul. Saya bilang gini, kamu harus pulih, kamu harus bangkit. Kami ampuni kamu harus pulih. Enggak ada sedikit pun kata penghakiman. Saya tahu ada leader yang masih ngerokok, masih minum. Saya tidak hakimi. Saya peluk, saya rangkul. Saya kasih tahu. Kamu tahu, kekristenan bicara tentang keteladanan. Memang yang namanya rokok minum itu hak manusia masing-masing. Tapi yang namanya ikut Yesus, kita harus belajar menyangkal diri. Pikul salib dan ikut Yesus. Karena kalau tidak hidup kita jadi batu sandungan. Orang gak perlu kita hakimi. Orang perlu kita kasihi. Penerimaan dan cinta adalah cara utama yang Tuhan berikan buat kita. Bagaimana Yesus datang? Dengan memberikan dirinya. Dan dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dia terima kita apa adanya. Dan dia ampuni kita. Dan dia mengorbankan dirinya bagi kita. Anda mau menghadirkan Yesus dalam hati orang? Penerimaan, pengampunan, dan hidup jadi teladan. Amin. Yakobus 5 ayat 20 berkata, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ketahuilah jiwa-jiwa sangat berharga bagi Allah. Orang Kristen harus berhenti negatif dan menghakimi. Jangan jadi batu sandungan. Bagaimana orang Kristen bisa jadi Herodes yang menghalangi Yesus lahir? Ini kemunafikan dan batu sandungan. Matius 23. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat yang pertama dikatakan gini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Baca sama-sama. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat 5 sama-sama. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ayat 13, baca ini penting. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Lihat, siapa ini penghalang-penghalang Yesus lahir? Orang-orang yang munafik. Yang cuma pinter ngomong, omdo, no action talking only. Cuma bisanya menghakimi, ngajarin orang sendirinya gak melakukan. Hati-hati, hidupi yang kamu percayai. Ajarkan yang kamu lakukan. Jangan ngomong yang kamu gak tahu. Hidup kita ini gak boleh jadi batu sandungan. Karena perkataan dan tingkah laku orang Kristen yang sering kali jadi batu sandungan untuk orang-orang yang belum percaya. Betapa banyak suami-suami, istri-istri yang tidak mau ikut ke gereja, tidak mau ikut Tuhan. Anak-anak yang tidak mau ikut Tuhan. Pasangan, pemimpin, teman. Karena mereka lihat hidup kita sendiri tidak jadi teladan. Saya tahu bahwa orang bisa lahir baru adalah karya Roh Kudus. Tapi paling enggak jangan sampai orang itu lihat hidup orang percaya jadi batu sandungan. Karena hidup kita harusnya membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana. 2 Korintus 2:14.
Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Lihat, apakah hidupmu menang hari ini? Kalau Anda masih selalu terikat hutang, Anda tidak menang dalam keuangan. Anda tidak bisa memenangkan orang. Kalau Anda sendiri tidak pintar ngatur duit, gimana Anda bisa jadi saksi buat keluargamu? Boros, utang kartu kredit terus. Ibarat orang tuh mau kurus. Olahraga sih, tapi makan terus. Olahraganya gak cukup buat mengejar gemuknya. Ini orang-orang yang boros. Shopping terus, penghasilan kurang. Ayat 15 berkata, sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, di antara mereka yang binasa. Hidup kita harus jadi kesaksian. Hidup kita harus harum. Pengenalan akan Kristus harus dibuktikan lewat kita. We are the display of the kingdom of God. Christianity bicara gini, the image of Christ, gambaran Kristus bagi dunia. Kita akan jadi penghalang buat orang jadi Kristen. Kalau orang Kristen tidak jadi saksi. Saya akhiri. Jangan sampai pengetahuan paradigma kita yang sok pinter ini menjadi batu sandungan buat orang. Jangan sombong rohani. Roma 14, Rasul Paulus mengajarkan jangan memberi batu sandungan. Ayat 14 bilang gini, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Perhatikan ini, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengar, ayat 20 bilang gini, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Saya mau akhirnya gini. Saya yakin kita semua tahu firman Tuhan bahwa makanan itu semua halal kalau kita percaya itu halal. Itu arti firman Tuhan. Tapi Rasul Paulus berkata, kalau makananmu jadi batu sandungan buat orang lain, ya udah gak usah dimakan. Banyak orang bilang gini, itu hak saya. Mau makan apa, mau minum apa, mau beli apa, terserah saya. Uang saya, hidup saya, mulut saya. Tapi jadi saksi Kristus gak bisa gitu. Yesus berkata, barang siapa orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, pikul salib dan ikut aku. Katakan menyangkal diri. Saya kasih tahu, makanya kalau orang itu gini, Anda minum boleh, mabuk jangan, saya bilang. Tapi ada orang yang gak tahu diri, minum terus. Gak mabuk kok gitu. Udah gitu posting di sosial media. Firman Tuhan berkata gini, memang halal bagi orang yang menganggapnya halal. Tapi jangan jadi batu sandungan dong. Lu mau minum gak usah posting dong. Alah, norak loh. B2 itulah bukti keselamatan kita. Gak ada urusan. Kan kita suka ngeledek orang-orang yang gak makan B2. Wah, belum bertobat gitu. Jangan sampai makananmu jadi batu sandungan. Ini sebenarnya ilustrasi. Memang soal makan minum itu hak kita. Tapi kalau itu jadi batu sandungan buat orang lain, lebih baik gak usah makan. Ngapain makan apa, minum apa dipamer-pamerin. Kalau itu jadi batu sandungan, jangan. Lagi musim puasa, ngapain lu posting lu makan. Itu batu sandungan. Dengar, Anda mau lakukan apapun dengan hidupmu, itu tanggung jawabmu sama Tuhan. Tapi jangan jadi batu sandungan. Jangan karena sombong.
gua udah merdeka, makanya makan B2. Gak gitu. 1 Korintus 8 ayat 8 Paulus berkata, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ayat 9 penting. Baca sama-sama. Jadi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Rasul Paulus sampai sefanatik itu. Kalau sampai gue makan daging jadi batu sandungan buat lu, lebih baik gue gak makan daging. Artinya gini, keselamatan jiwa-jiwa jauh lebih penting daripada apa yang kita bilang itu hak saya. Saya punya hak untuk pakai baju branded. Saya punya hak buat beli mobil apapun yang saya mau. Kalau saya punya uangnya. Kalau saya gak ngerugin orang. Kalau saya gak nyuri uang yayasan. Saya gak nyuri uang gereja. Tapi saya tidak lakukan. Saya gak suka pamer-pamer. Anda tahu. Bahkan ketika saya ditawarin mobil mewah saya tolak. Why? Karena saya gak mau jadi batu sandungan. Karena image hamba Tuhan di Indonesia ini gak baik. Suka mewah-mewah, bener gak? Makanya saya kalau khotbah pakai baju batik aja. Batik Tangan Pengharapan menolong 8.500 anak-anak di seluruh Indonesia. Haleluya. Saya akhiri, mari jangan jadi penghalang bagi Kristus hadir. Lahir di hati orang-orang tidak percaya. Jangan suka menghakimi. Jangan munafik. Jangan jadi batu sandungan. Yang mau katakan amin.